Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini, karena Tuhan masih tetap memeliharakan hidup ini dan tetap menjaga hati supaya tetap mengandalkan Tuhan. Saya bisa dapat diberkati dari Amsal 27. Memang ini yang dibagikan oleh Mama Desman hari di jam 2 kami gitu. Tapi menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi saya karena ini pernah saya alami gitu. Ayat Amsal 27 ayat 1 sampai ayat 3 aja. Begini firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ini mulai dari ayat 1 saya bisa juga diberkati. Janganlah engkau memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Memang kita dari tingkah laku kita tidak ada gunanya kita yang memuji. Tapi dari kehidupan kita, orang yang melihat kita dan orang yang membaca kita, apakah kita orang percaya dan orang yang takut kepada Tuhan. Itu yang saya pikirkan. Orang lain yang bisa mengatakannya, jangan kita sendiri. Tapi yang paling di ayat 3 ini, batu ada berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ini pernah saya alami gitu. Ketika dulu waktu mau pesta Jose sama Evi itu, banyak orang yang gak suka gitu, karena di dalam keluarga kami memang keluarga yang berantakan gitulah. Jadi sebahagian berpihak kepada bapaknya, sebahagian ada juga yang memuji keadaan kami gitu. Yang saya yang paling gondok dari hati saya, sakit hati kepada orang bodoh. Saya sudah mencetak undangan, itu pun tetap salah. Saya sudah berjuang sedapat mungkin, di dalam biaya pun kami cukupkan, itu pun salah. Katanya dia sombong, gak ada minta tolong sama siapapun. Jadi kalau kita cukup, ngapain kita minta tolong? Saya bikin cara yang lebih simpel supaya jangan bolak-balik ke bau mulia gitu. Kami diskusi dulu masalah biaya. Biaya saya bilang sama Tuhan kami itu segini, cuma kemampuan kami Tuhan. Kalau kita nanti di dalam mundur ini supaya kita jangan banyak masalah. Ya kalau anak baru kami nanti bilang itu gak cukup, bilang aja itu sudah gitu. Jadi kami lakukan itu pun tetap salah. Jadi saya pikir di dalam hidup ini gak ada yang pas. Kalau memang masih hidup di dalam dunia ini, baik pun kita buat, tetap ada yang salah, tetap ada yang pro dan kontra gitu. Tapi saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ini kami lakukan, buatlah situasi ini baik pada waktunya gitu. Jadi waktu masih dari awal memang dari dalam wudhu ini pun masalah cipta pun lantaran kucukupi semua tepungnya sama gulanya, itu pun salah. Jadi saya bingung gimana sebetulnya kalau kita pun bertanggung jawab tetap salah. Jadi ada yang bilang itu harus dijemput bapaknya dosen, tahu bukan di mana, ya nggak tahu, tapi itu harus dijemput, harus sujud, harus hormat kepada orang tua. Jadi yang saya pikirkan, berapa tahun nggak dikasih makan, berapa tahun nggak ada tanggung jawab, tetap harus sujud. Tuhan macam mana ini gitu. Jadi dalam hati saya, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami kerjakan ini,
tidak salah di hadapan Tuhan, yang Tuhanlah yang bertindak masalah saya dengan keluarga, ya akan Tuhan perdamaikan nanti. Dan kalau saya ingat, ketika kita berharap pada Tuhan, musuh kita pun bisa diperdamaikan oleh Tuhan. Itu yang saya ingat. Jadi memang ada sakit hati saya beberapa lama kepada keluarga dekat lagi itu masalah ini yang saya ingat dari kedua-duanya. Berat tadi sakit hati terhadap orang bodoh. Dia sebetulnya nggak tahu apa yang dia buat itu, tapi tak dia menantang itu. Jadi sebelumnya pun sudah kami doakan dari awalnya sebetulnya sama Joseph, tapi tetapnya ada tentangan di dalam kehidupan ini. Tetap harus hormat, tetap harus jemput, tetap harus kayak mana lah supaya memang keluarga yang kedua belah pihak, supaya memang kita harus menghormati. Salah pun dia memang kan menghormatinya, tapi gak sanggup kami seperti yang mereka pikirkan gitu. Jadi saya di dalam sakit hati saya ini selama ini, saya ketika dibagikan Mama Desmas kemarin itu, saya senang dalam hati saya gitu. Aduh, memang indah hidup. Lebih berat sakit hati kepada orang bodoh itu. Memang di dalam kebodohan hidup ini kadang-kadang nggak tahu, memang sakit hati aja gitu. Memang saya pun telah merasakannya sakit hati, tapi lama kelamaan ketika ada firman Tuhan, sakit hati itu jangan sampai matahari terbenam. Sakit hati itu jangan sakit hati sama keluarga, harus saling mengasihi. Itu sering berbicara firman Tuhan, tapi saya bisa menyelesaikan di hadapan Tuhan. Jadi saya tetap berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan saya ketika ada perjalanan hidup ini tidak seperti yang saya pikirkan pun, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jadi inilah berkat Tuhan yang bisa menguatkan saya kembali. Ya, dalam ayat 3 ini, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi berkat juga bagi kita. Terima kasih.